Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, nomor NIM I0002100156. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan bagi yang beriman maupun yang tidak beriman. Atas berkah, limpahan, rahmat, dan hidayahnya, kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup dari nabi-nabi, yang mana beliau telah mengajarkan ajaran Islam sehingga ajarannya telah sampai pada zaman kita saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita mencermati kondisi lingkungan masyarakat saat ini, sungguh memprihatinkan dan mengiris hati. Perilaku-perilaku yang mengiris hati antara lainnya yaitu seperti korupsi, tawuran, perampokan, pelecehan, kenakalan remaja, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Hal tersebut terjadi karena mereka jauh dari kebaikan. Terjerumusnya mereka pada keburukan yang jauh dari kebaikan sebetulnya bukan karena mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa suatu itu merupakan keburukan dan kemaksiatan. Mereka bahkan faham betul bahwa itu adalah keburukan, kemaksiatan yang telah melanggar batas-batas larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum melakukannya pun mereka faham bahwa mereka akan melakukan suatu hal yang melanggar kebaikan, namun tetap saja terjadi. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana di antara mereka melakukan itu semua karena keadaan yang mendesak, seperti kondisi yang terpuruk atau di bawah tekanan. Sebagaimana yang lain karena kebiasaan, di mana dengan sengaja dan perlahan mereka mematikan hati nurani seperti tidak tenang, was-was, dan perasaan tidak nyaman lainnya. Namun hal tersebut tidak dihiraukan, sehingga semakin lama perasaan tetap nyaman saat berbuat keburukan sehingga menjadi kebiasaan. Di antara mereka juga ada yang melakukan keburukan karena mengikuti ajakan teman atau yang lain sebagai keberanian, sehingga keberanian untuk berbuat buruk yang itu sebenarnya hanya potensi terpacu sehingga menjadi perbuatan buruk yang terrealisasi. Dengan beberapa hal tersebut, kiranya kebaikan menjadi jauh dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, betahkah kita menyaksikan keadaan yang demikian menular sehingga kita menemukan kenyataan keburukan yang semakin banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa terbiasa dengan keadaan keburukan di antara kehidupan kita. Kita harus berperan menahannya. Kita harus berupaya merubahnya. Kenyamanan mereka dalam berbuat keburukan, salah satu di antaranya barangkali karena tidak ada yang memberikan peringatan kepada mereka secara khusus. Tidak ada yang menyentuh hati mereka untuk kembali. Ya, saatnya kita tampil mengajak kebaikan kepada orang-orang yang ada di dekat kita, mulai dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga, kerabat, dan saudara seiman kita. Sama orang beriman, kita seharusnya saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Mengajak kepada kebaikan sekaligus mencegah dari kemungkaran merupakan ciri orang-orang yang beriman. Bahkan merupakan tujuan dilahirnya kita yang membedakan dari umat-umat lain. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kaum muslimin rahimakumullah, mengajak pada kebaikan atau dalam bahasa lain berdakwah tidak melulu hanya dalam
eh, ceramah di depan publik, tapi bisa dilakukan dengan mengajak kebaikan secara perorangan dengan perorangan atau individu antara individu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita ingat bagaimana pertama kali Islam dikenakan oleh Rasulullah. Beliau pertama kali mengajak Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, mulai dari keluarga besar, sahabat-sahabat karib beliau. Semua beliau ajak untuk memeluk, untuk masuk Islam. Beliau juga tidak lupa mendakwai orang-orang yang sudah saling mengenal dengan beliau. Kaum muslimin rahimakumullah. Mengajak kebaikan kepada orang lain tentunya harus menggunakan cara-cara yang lemah lembut dan penuh hikmah. Cara inilah yang diajarkan Allah sebagaimana dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih perkataannya daripada orang yang menyeru, maksudnya yaitu da'i, kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fusilat ayat 33-34. Orang yang mengajak kebaikan tentu dirinya sendiri akan terjaga dalam kebaikan tersebut. Bahkan bisa jadi menyiapkan diri dengan mencari ilmu untuk mencukupi diri sendiri, dan pada dasarnya ketika kita berinisiatif mengajak kebaikan kepada orang lain, maka dengan sendirinya kita akan terdorong untuk menjadikan diri kita terus menjadi lebih baik. Sehingga benar apabila ada ulama yang menyatakan sesungguhnya mengajak kepada kebaikan adalah saling mendorong dalam kebaikan tersebut. Dengan kata lain, apabila kita mengajak kebaikan kepada orang lain, maka dengan serta-merta kita akan terjaga pula dalam kebaikan tersebut. Sehingga kebaikan-kebaikan itu semakin kokoh dan bertambah dalam diri kita. Salah satu hikmah ketika kita mengajak kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini merupakan multi kebaikan, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan balasan yang didapat orang yang ia ikuti, tidak berkurang sedikit pun dengan balasan-balasan yang didapat orang yang ia ikuti, tidak berkurang sedikit pun dengan balasan-balasan yang mereka terima. Dan barang siapa yang menyeru pada kesesatan, maka ia berhak mendapatkan dosa seperti yang pernah diterima orang-orang yang ia ikuti, tidak berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Allah Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Maka kiranya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengajak kebaikan kepada orang lain. Sekali lagi, ini adalah kewajiban kita, alasan dilahirkannya kita di dunia. Ini adalah bagian dari peran yang harus kita ambil untuk memperbaiki diri, lingkungan, masyarakat, dan negara ini. Ini adalah sumber pahala yang akan terus mengalir dan bertambah buat kita. Ini adalah kebaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.